Salam damai sejahtera, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, setelah minggu lalu kita bahas tema kedua bulan keluarga 2022, maka pada kesempatan ini kita akan angkat bersama tema minggu ketiga, yaitu kami siap membantumu. Setelah kita mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kita, melalui tema yang pertama, aku dan kamu dikasihi Tuhan. Dan kemudian kita memahami arti persaudaraan dengan sesama melalui tema pertemuan yang kedua, kita adalah saudara. Untuk itu, di pertemuan yang ketiga ini, kita diajak untuk belajar mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga akan lebih banyak orang-orang sekeliling kita yang dapat merasakan kasih Tuhan. Nah, untuk itu dibutuhkan kepekaan untuk menyadari dan memahami kebutuhan orang-orang sekitar kita secara tepat agar kita dapat membantunya dengan akurat juga. Bantuan yang kita berikan tidak perlu yang muluk-muluk, namun kita dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana, seperti memberikan waktu kita untuk mendampingi seorang lansia yang mungkin kesepian, atau sekedar memberikan perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan. Misalnya sebagai seorang anak, ya mau membantu orang tuanya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring setelah makan. Atau ya orang tua menunjukkan perhatiannya kepada anak-anaknya dengan membantu anak-anaknya belajar untuk pelajaran-pelajaran yang kurang mereka mengerti. Atau juga bergotong royong dalam pekerjaan bersama di lingkungan tempat tinggal kita. Atau ya sekedar memberikan sapaan dan senyuman yang tulus kepada tetangga kita. Nah, melalui tindakan nyata inilah kita dapat menabur kasih kepada sesama, sehingga kesejahteraan bersama dapat semakin dirasakan dan nama Tuhan dapat lebih dipermuliakan. Dengan demikian, kasih karunia Allah semakin nyata dialami oleh semakin banyak orang, serta semakin dapat dirasakan dalam hidup kita, yang tentunya akan memberi sukacita. Sekali lagi, kita sungguh perlu bersyukur karena Tuhan Allah telah menganugerahkan kehidupan untuk kita nikmati dengan menyatukan kita semuanya kita ini dalam suatu persaudaraan umat beriman. Sehingga kita juga perlu membagikan kasih Allah yang telah kita terima dalam suatu tindakan konkret bagi sesama. Yaitu dengan berbagi kasih, membantu mereka yang membutuhkan. Tentu kita perlu hati dan kepekaan dalam melakukan semuanya ini. Belas kasih untuk menyikapi situasi di sekitar lingkungan hidup kita dan dapat dalam juga kehidupan kita sehari-hari yang kita alami, sehingga kita dapat membantu dengan tulus. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 6 ayat 30-36 yang mengatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang membuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan juga terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita perhatikan, kitab Lukas ini mengajarkan kita
agar dapat memberi dengan sukarela dan penuh kasih. Di mana ayat 30 mengatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di sini kita diajak agar mau membantu orang dengan sukarela. Maksudnya, ya kadang ada orang yang enggan membantu seseorang dengan sukarela. Bukankah kita sering mendengar ada orang yang berkata, wah maaf ya, jangan sekarang, besok aja deh. Ya besok. Padahal dia saat itu punya apa yang diminta. Tapi karena keegoisannya, dia tidak mau memberi. Ini adalah masalah mental seseorang yang takut meminjamkan. Seperti dikatakan dalam Amsal 3 ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi di sini perlu kerelaan hati saat kita meminjamkan kepada seseorang. Bahkan kemudian di ayat berikutnya dikatakan, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bukankah ini sama artinya kalau kita meminjamkan seseorang, sebenarnya kita harus siap untuk merelakannya. Jangan berharap kembali. Tentu itu jadi lebih mudah saat terjadi pada saudara kita, bukan? Karena kita kan tidak pernah hitung-hitungan sama saudara. Maka tema pertemuan kedua kita adalah kita adalah saudara. Kemudian di ayat 31 mengajarkan the golden rule. Sebagaimana kamu menghendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini adalah kebijakan umum. Atau katakanlah aturan umum yang berlaku dalam tatanan kehidupan manusia. Yang mana semua orang tentu setuju dengan aturan ini. Bila mana orang ingin hidup bahagia, maka ya dia juga harus berusaha membahagiakan orang lain. Saat kita ingin hidup damai, maka ya kita juga harus selalu bersikap damai dengan orang lain. Ini merupakan panggilan kebaikan. Ada suatu cerita di mana ada seorang rabi yang sangat terkenal pada zaman Yesus, yaitu bernama Rabi Hillel. Dia ditantang untuk menjelaskan seluruh isi kitab Taurat yang hanya selama seseorang mampu berdiri dengan satu kaki. Dan beliau menjelaskan sesuai dengan Lukas 6 ayat 31 tadi. Dan mirip juga dengan Matius 7 ayat 12. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, sementara di ayat 32 dan 32 sampai dengan 35 membahas tentang mengapa dan bagaimana cara mengasihi sesama yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yaitu dengan mengajak kita semua untuk berani berbuat baik kepada sesama dalam keadaan dan situasi apapun. Serta kita diingatkan agar dalam membantu orang kita tuh tidak perlu mempunyai alasan apapun. Dan juga jangan pernah berharap apapun. Karena itulah yang diinginkan Allah di surga melalui Tuhan Yesus putranya. Kemudian di ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat ini sepertinya mau menyimpulkan ayat-ayat yang dijabarkan sebelumnya, yang mempunyai inti yaitu kemurahan hati. Kenapa kita diminta untuk bermurah hati? Ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Di sini Yesus mengajak kita untuk merangkul sesama dan membantunya dengan penuh kemurahan hati. Kemurahan hati di sini dapat memiliki dua makna, yaitu mengasihi sesama dan juga mengampuni sesama. Di mana keduanya ini mencerminkan sifat Bapa dan Kristus, yang mana kita diminta untuk meneladaninya dan melakukan perbuatan murah hati yang harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sesama kita pun dapat mengenal dan turut mengalami Allah melalui tingkah laku kita anak-anaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.